Tiga langkah inilah yang jadi pembeda antara seorang profesional dengan yang sekedar hobi. Di sini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah tulisan kamu jadi sebuah bisnis e-book yang profesional di Indonesia. Ini bukan lagi soal iseng-iseng, tapi soal membangun sebuah aset digital yang benar-benar menghasilkan. Oke, kita mulai dari pola pikirnya dulu ya. Punya naskah yang bagus itu, ya wajib hukumnya. Tapi itu baru setengah dari perjalanan loh. Ingat ini, di tengah lautan produk digital yang banjir banget, yang menang itu bukan cuma yang produknya bagus, tapi yang punya strategi matang. Jadi kita nggak cuma ngomongin nulis, tapi kita ngomongin bangun bisnis beneran dari nol. Jadi, mulainya dari mana dong? Dari fondasi. Coba deh, jangan anggap e-book kamu itu cuma sekedar file PDF. Anggap itu sebagai pusat dari sebuah bisnis yang nyata. Nah, tahap ini tuh krusial banget, dan jujur aja, sering banget dilewatin. Padahal inilah yang bakal nentuin bisnis kamu bisa tahan lama atau enggak. Fondasi yang kokoh ini punya 3 pilar utama. 1. Tentuin niche dan audiens kamu sespesifik mungkin. 2. Bangun personal brand kamu sebagai seorang ahli di bidang itu. Dan yang ketiga, susun strategi konten yang emang dirancang buat jualan. 3 langkah inilah yang jadi pembeda antara seorang profesional dengan yang sekedar hobi. Poin pertama ini kuncinya. Tolong jangan pernah coba jualan untuk semua orang. Kenapa? Karena pesan kamu bakal jadi nggak jelas, nggak ngena ke siapa-siapa. Sebaliknya, fokus aja buat nyelesain satu masalah spesifik untuk sekelompok orang yang spesifik. Coba deh riset di forum, di grup-grup media sosial, cari tahu apa sih masalah paling urgent yang mereka hadapi. Disitulah ibu kamu bakal jadi pahlawan. Dan ini nih yang sering banget dilupain. Orang itu nggak beli informasi, mereka beli kepercayaan sama orang di baliknya. Inilah kekuatan personal branding. Kamu harus jadi ahli yang bisa mereka andalkan. Rajin-rajin bagi tips, kasih edukasi gratis. Kalau mereka udah percaya sama kamu, proses menjual itu rasanya bukan kayak jualan lagi, tapi lebih kayak ngasih solusi ke temen. Oke, fondasi bisnis udah kuat, sekarang saatnya kita mikirin tokonya. Di mana nih ibu kamu bakal dipajang dan dijual? Memilih platform yang pas itu keputusan strategis loh, dan ini bakal ngaruh banget ke profit kamu nantinya. Gampangnya gini, ada 2 pilihan besar. Punya website sendiri itu ibarat kamu punya rumah sendiri. Kamu punya kendari penuh atas data pelanggan, dan ini jadi aset jangka panjang. Tapi ya, emang butuh sedikit usaha teknis. Pilihan kedua, pakai platform pihak ketiga. Itu kayak nyewa lahan. Gampang banget, cepat buat mulai, tapi ya ada potongannya, ada komisi, dan kamu nggak punya kendali penuh. Pilihan ini oke banget buat pemula. Yuk, kita intip beberapa pilihan platform lokal yang bisa langsung kamu pakai. Kalau mau kontrol penuh dan serius bangun bisnis, bisa coba Sejoli atau WP Afiliasi yang basisnya di WordPress. Kalau audiens kamu banyaknya di media sosial, link.id itu jagoannya. Punya banyak produk, coba cek order online atau Skeleve. Nah, kalau kamu benar-benar pemula dan belum punya audiens, Karya Karsa atau Tip-Tip itu bisa jadi jalan pintas, karena mereka udah punya komunitas sendiri. Produk udah hebat, platformnya udah canggih. Tapi kalau nggak ada yang tahu, ya percuma kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling vital, promosi. Gimana caranya biar ibu kamu dilihat sama orang yang tepat? Ada 2 jalur utama, organik dan berbayar. Konten organik di media sosial itu ibarat kita nanam pohon. Butuh waktu, butuh konsistensi, tapi hasilnya akarnya kuat dan bangun kepercayaan jangka panjang. Nah, iklan berbayar itu kayak nyalain roket. Hasilnya cepat, bisa diukur, tapi ya butuh bahan bakar alias budget. Kuncinya apa? Pakai konten organik buat bangun kepercayaan, terus pakai iklan buat ngegas penjualannya. Banyak banget pemula bikin kesalahan fatal. Mereka ngarahin orang dari iklan langsung ke halaman jualan. Itu kayak ngajak nikah pas kencan pertama ya, pasti ditolak. Kita butuh proses, dan proses itu namanya sales funnel. Anggap aja ini sebuah perjalanan yang kita desain buat nuntun calon pelanggan. Dari yang awalnya nggak kenal, jadi percaya, sampai akhirnya mereka beli dengan senang hati. Terus gimana cara kerjanya funnel ini? Sebenarnya simple. Pertama, kasih sesuatu yang gratis tapi berharga. Contohnya 1 bab gratis dari e-book kamu. Ini namanya lead magnet. Kedua, sebagai gantinya, kamu minta kontak mereka, bisa email atau nomor WhatsApp. Ketiga, nah dari situ kamu kirim serangkaian pesan otomatis yang isinya edukasi, bangun kedekatan dulu, baru deh di akhir kamu tawarin produk utama kamu. Penjualan pertama berhasil? Selamat! Tapi, jangan santai dulu, pekerjaan kita belum selesai. Sekarang kita geser fokusnya ke gimana cara jaga momentum ini, biar bisnis kamu bisa jalan terus untuk jangka panjang. Mau tahu senjata promosi paling sakti? Testimoni. Tapi bukan testimoni yang biasa-biasa aja ya. Pujian kayak, bukunya bagus, itu lemah. Yang kamu butuhin itu, ulasan spesifik yang cerita gimana ibu kamu nyelesain masalah mereka. Wah, itu daya jualnya tinggi banget.
Jangan lupa, wajib pajang testimoni-testimoni ini di halaman jualan kamu. Sebagai pebisnis digital, data itu sahabat terbaik kita. Mulai deh tanya ke diri sendiri, pembeli saya nih datangnya dari mana ya? Mereka paling sering beli jam berapa? Kok banyak yang udah masukin ke keranjang tapi nggak jadi bayar? Kenapa ya? Berapa biaya iklan yang saya keluarin buat dapatin satu pembeli? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah harta karun buat ningkatin profit kamu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi jawaban kilat buat beberapa pertanyaan yang paling sering banget muncul dari teman-teman penulis e-book pemula. Pertanyaan pertama, perlu nggak sih bikin PT atau CV buat jualan e-book? Jawabannya, nggak perlu sama sekali. Kamu bisa banget mulai sebagai individu. Platform kayak link.id atau Karya Karsa itu emang dirancang khusus buat kreator perorangan. Jadi nggak ada tuh halangan legal buat mulai hari ini juga. Lanjut, berapa sih harga yang pas buat e-book di pasar Indonesia? Biasanya nih, harga psikologisnya itu ada di rentang Rp50.000 sampai Rp150.000. Tapi, ini bukan aturan mati ya. Kalau e-book kamu bisa nyelesain masalah yang nilainya jutaan, ya jangan takut buat pasang harga lebih tinggi. Nilai itu yang utama. Pertanyaan terakhir, kan followers media sosial saya udah banyak. Perlu banget ya bikin website? Jawabannya tegas, perlu banget. Ingat ya, media sosial itu cuma lahan sewaan. Algoritmanya bisa berubah kapan aja, akun kamu bisa hilang. Website itu adalah rumah yang kamu miliki sepenuhnya, di mana data pelanggan kamu jadi aset paling berharga yang nggak bisa diambil siapa-siapa. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Siap nggak ngubah ide di kepala kamu itu jadi cuan yang nyata? Semua strateginya udah ada, alat-alatnya udah tersedia. Langkah pertamanya sekarang ada di tangan kamu.